Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelum kita membahas mengenai topik dalam video pada kali ini, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfi Sahrin. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tips cara mencegah kejahatan. Kejahatan merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilarang dan dapat dihukum atas perbuatan yang dilakukannya oleh undang-undang. Kejahatan dapat terjadi karena disebabkan seorang individu tidak mencapai tujuan dan keinginannya, di mana membuat individu tersebut merasa frustasi dan mencoba berbagai cara untuk mencapai tujuan dan keinginannya tersebut. Salah satunya dengan cara ilegal, dengan melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan dan membahayakan banyak individu. Kemudian suatu kejahatan tidak mungkin lepas dari dinamika kehidupan sosial di masyarakat. Hanya saja suatu kejahatan tersebut dapat diminimalisir selama upaya pencegahan tindak kejahatan tersebut dapat dilakukan secara tepat dan efektif. Pencegahan suatu tindak kejahatan dapat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu pencegahan secara primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama yaitu pencegahan kejahatan secara primer. Merupakan suatu tindakan yang mana berfokus pada menghentikan suatu tindak kejahatan sebelum tindak kejahatan tersebut terjadi. Terdapat beberapa upaya pencegahan kejahatan primer di lingkungan masyarakat, antara lain yang pertama yaitu membantu masyarakat yang memiliki ekonomi rendah. Masyarakat atau individu yang memiliki ekonomi yang rendah atau bahkan tidak memiliki penghasilan cenderung melakukan tindak kejahatan untuk mencapai tujuan dan keinginannya. Oleh karena itu, dengan membantu secara finansial kepada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah atau bahkan tidak memiliki penghasilan akan mencegah bahkan meminimalisir calon pelaku tindak kejahatan tersebut untuk tidak melakukan tindakan kejahatan yang dapat dipidana. Kemudian yang kedua yaitu sosialisasi. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak yang dapat terjadi dari tindak kejahatan yang dilakukan. Melalui sosialisasi ini, masyarakat atau individu dapat mempelajari tentang kejahatan dan mengetahui apa saja dampak yang dapat ditimbulkan dari suatu tindak kejahatan tersebut. Selain itu, dengan adanya sosialisasi ini juga dapat meminimalisir suatu tindak kejahatan tersebut terjadi di lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu membentuk kelompok keamanan masyarakat atau yang sering kita sebut dengan siskampling. Dengan adanya kegiatan siskampling ini dapat menciptakan situasi yang aman, tentram, dan tertib. Dengan adanya siskampling ini, lingkungan akan lebih aman dan dapat meminimalisir apabila suatu tindak kejahatan tersebut dapat terjadi di masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan informasi kepada masyarakat terkait wilayah-wilayah mana saja yang rawan akan tindak kejahatan. Dengan memberikan suatu informasi kepada masyarakat mengenai wilayah mana saja yang rawan akan kejahatan, membuat masyarakat akan lebih waspada apabila berada di area yang rawan tindak kejahatan tersebut atau berada di dekat wilayah tersebut. Selain itu, masyarakat juga akan lebih menghindari wilayah-wilayah di mana yang rawan akan tindak kejahatan itu. Kemudian yang kedua yaitu pencegahan tindak kejahatan secara sekunder, di mana merupakan suatu upaya mencegah kejahatan yang dilakukan oleh lingkungan dan aparat penegak hukum.
dengan penekanan pada identifikasi, potensi penyimpangan serta sumber perilaku menyimpang, dan mengidentifikasi situasi serta kecenderungan seseorang dalam menyimpang. Terdapat beberapa cara atau upaya dalam pencegahan tindak kejahatan sekunder di lingkungan masyarakat, antara lain yang pertama yaitu membangun fasilitas dengan kategori khusus seperti rumah untuk anak pang dan rumah sehat. Kemudian yang kedua yaitu menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak yang kurang mampu seperti KIP. Dan yang terakhir yaitu pencegahan tindak kejahatan secara tersier. Merupakan suatu upaya pencegahan tindak kejahatan yang berhubungan dengan aparat sistem peradilan pidana. Kegiatan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana melalui tindakan penangkapan, penuntutan, penahanan, dan rehabilitasi, termasuk dalam pencegahan tindak kejahatan tersier. Terdapat salah satu upaya pencegahan tindak kejahatan tersier di lingkungan masyarakat, antara lain dengan menjauhkan pelaku tindak kejahatan dari masyarakat sehingga pelaku tidak dapat melakukan tindak kejahatan itu lagi. Oke, dari beberapa penjelasan mengenai pencegahan tindak kejahatan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya akan memberikan contoh tindak kejahatan yang sering terjadi di masyarakat dan bagaimana cara mencegahnya. Contoh yang pertama yaitu tindak kejahatan penjamretan. Untuk mencegah tindak kejahatan penjamretan itu terjadi, yaitu dengan cara tidak mengenakan atau menggunakan barang-barang yang dapat memicu atau mengundang tindak kejahatan dapat terjadi, seperti tidak menggunakan perhiasan yang secara berlebihan di pusat keramaian atau di pasar. Kemudian contoh yang kedua yaitu pencurian data. Untuk mencegah tindak kejahatan pencurian data tersebut, hal yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, memberikan password yang berbeda-beda setiap akunnya, dan juga tidak membuat password yang gampang untuk diakses oleh orang lain. Yang kedua yaitu mengaktifkan autentifikasi 2 langkah. Kemudian yang ketiga yaitu jangan mengeklik suatu tautan atau website yang sekiranya mencurigakan. Kemudian contoh yang ketiga yaitu perampokan. Untuk mencegah tidak terjadinya suatu tindak kejahatan perampokan, hal yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara memasang CCTV pada setiap sudut rumah, yang mana CCTV tersebut dapat tersambung oleh HP, agar kita dapat memantau keadaan rumah dimanapun kita berada. Kemudian memberikan gembok kunci yang aman untuk pagar, jendela, serta pintu rumah. Baiklah, itulah beberapa penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai tips mencegah kejahatan dan juga beberapa contoh tindak kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada saat saya menjelaskan tadi. Jangan lupa tetap waspada dan berhati-hati dimanapun kita berada ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.